Kamu siapa? Saya KBRI. Ini Pak Taga saya atas hukum gitu sama Pak Muhyiddin kan. Tapi katanya ini belum selesai. Dia ini punya tanggungan sama majikan istrinya ini sebesar sekian. Minta pertanggungjawaban saya itu 42.000 rial. Oke. Wow, zaman belum sukses Pak minta segitu. Kalau sekarang minta 42.000 mampu dia. Wow. Masya Allah. 42.000 bagi dia untuk saat ini mampu. Saya waktu itu minta dipertemukan sama yang namanya Abdul Aziz, majikan istri saya itu. Akhirnya datang. Saudaranya itu 3. Abdul Aziz, Sulaiman, sama satunya lagi itu Saleh datang. Iya. Dia langsung salaman sama saya. Kaif halik ya Sulaiman, kaif halik ya. Dia langsung cium-cium ya gimana Ya, lah di sini ya, kan. oke. Slonik sebari gitu kan. Ada itu. Mana Rina katanya, mana Aminah. Semuanya udah pulang ke Indonesia katanya. Enggak bisa dia pulang katanya. Kadzab pinta katanya. Bohong kamu katanya. Dia masih ada di Saudi. Wallah Rabbul Ka'bah kata saya. Aminah udah pulang ke Indonesia. Nah, Jadi disitulah. Mas, ini mohon maaf ya, saya timpali ya. Karena saya yang selalu dampingi dia. Betul. Foto-foto di Facebook teman-teman itu ada di majikannya. Percaya tidak? Jadi pelajaran buat teman-teman, ini saya loh, bukan orang lain. Saya sendiri yang Padahal ngalamin. majikannya Badu. Iya ya. Itu majikan istri saya, orangnya orang Badu, Mas. Tapi Kampungan ya. Iya, oke. dia nyimpen satu amplop itu foto-foto saya waktu nyate di pinggir laut di Jeddah Soalnya dulu sama ini KJRI. ke KJRI waktu saya nyanyi-nyanyi ada semua, Mas. Ada katanya, dia buka kan itu amplop, Ya. ini katanya fotonya semua. Dia masih di sini katanya di Jeddah. Foto Facebook tuh. Itu di Facebook, Mas. Saya katanya nggak mau sama istri kamu. Saya mau uang saya. Gitu majikan. Atau kembalikan istri kamu ke sini biar dia kerja nyelesain tugas dia. 1 tahun 8 bulan lagi. Atau kamu kembalikan uang ke saya 42.000. Saya negosiasi sampai mudir surta itu manggil saya. Udah katanya kamu punya duit berapa? Saya cuma punya uang 12.800. Itu pun semuanya. Nih kata saya, ambil sama dompet-dompetnya. Kalau dia mau silakan. Kalau dia nggak mau, hali-wali. Saya sudah gitu, Mas, pusing. Iya. Seminggu saya digasim. Majikannya itu kayak orang ngejek ke dia. Nasr Arab ya. Saya katanya nih, rambut saya sampai putih, nyari duit katanya. Terus pembantu saya kamu kaburin. Nah, di situ saya bilang, karena bapak kamu kurang ajar. Bapak kamu mau memperkosa istri saya, mau memperkosa kakak saya. Akhirnya dia la haula wala quwwata illa billah nanti. Ada fitnah. Anta kalam fitnah, sah? Bahasa Indonesia. Saya juga bilang kamu fitnah saya. Sekarang saya mau tanya sama kamu, kenapa kamu itu bisa ngomong saya nyuri emas 275 gram? Sedangkan emas itu kalau dikalkulasikan ke uang rupiah, kata saya, itu sudah mencapai 780 juta. Saya punya uang 780 juta. Saya pulang safir saya. Jadi mudir saya di Indonesia, kata saya kan. Iya. Laptop segala macam kamu bilang saya curi. Saya nggak pernah nyuri itu. Kalau Rina sama Aminah, saya akuin. Karena saya tanggung jawab di dunia dan akhirat, kata saya. Karena bapak kamu kurang ajar ke istri saya. Akhirnya dia malu kan. Udah katanya dia marah-marah gitu. Nah kebetulan yang jadi mudirnya Surtoh di situ itu adiknya. Makanya dapat bantuan itu, Mas. Tapi dia nggak bisa nekan saya karena saya punya surat dari Amir itu tadi. Itu masalah punya kekuatan. Iya, iya. Pokoknya saya udahlah, kata polisi yang lain kan, kamu kerja aja lah. Lagian kamu kalau ditangkap nggak bakalan diapa-apain, nggak bakalan dimasukin penjara lagi. Hali wali atasan, hali wali katanya. Kata adiknya itu. Iya, kerja aja kamu. Ya udah, akhirnya saya balik lagi ke Jeddah.
Aduh, seru dan terharu, tapi banyak itu ya pelajaran bahwa di penjara itu seperti itu. Yang penting kita istilah kita berani. Jadi kita bisa. perjalanannya Pak Rafael itu sebelum sukses itu ada pilunya. Saya sama Iya sih. istri saya kalau dengar ceritanya Mas Rafael itu, istri saya itu sampai nggak sadar tahu-tahu udah jam 9 pagi. Benar. Iya sih, seru juga. Ini udah Seru. bahkan. Nah, itu juga berapa- dia kalau lebih seru lagi kalau di logat bahasa Arabnya. Kenapa kita Iya. sekarang nggak pakai bahasa Arab? Karena takut ditonton orang Saudi. Iya dong. 1 jam loh. Tapi seru juga, nggak bosan-bosan ceritanya. Oke, sekarang ke intinya nah. Sekarang kan udah terlihat, masya Allah, udah terlihat berisi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah terlihat sukses juga ya, masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang Pak Zainuri kan yang lebih akrab ya. Biasanya penghasilan sebulan udah berapa nih? Siapa? Pak ini. Dia? Pak Rafael, iya. Kalau prediksi saya Mas ya, Iya. Aduh. saya itu dulu saya sering pinjam uang dia. Dulu Iya. tahun 2000 di bawah sebelum tahun 2018 Masa lockdown, sebelum lockdown ya. 2018-19 saya pinjam uang. Vel, pinjam uang berapa? Kian? Ada. Berapa aja? Mau berapapun, sebutkan ada. Wow, masya Allah. Karena kenapa? Dia orangnya telaten. Taksian dibawa, disuruh ngambil ini diambil, nganter ini dianterin, nggak gengsi. Iya. Setelah itu, tapi mohon maaf saya ambil alih, saya cerita dulu ya. Dulu setelah keluar dari penjara dia kerja supir. Supiran, Nah, oke. Betul Mas. Saya sudah punya mobil sendiri. Betul. Kalau mau umroh itu, Zen, ayo anterin umroh yuk. Kita anter. Anter. Pak Zainuri. Aku tungguin, udah selesai, aku anterin lagi. Dikasih uang taksi, di sin bensin, kasih makan, udah selesai. Begitu dia pindah rumah, tapi tetap satu majikan. Ah, Pel, kamu itu ngapain kerja kayak gitu? Nggak malu kamu? Lihat ini aku mobil, ganti-ganti mobil. Aduh, iya. Betul. Zen. Mas Yuda. Kok dapat mobil lagi katanya? Ya, di luar itu banyak teman, Pel. Katanya. Ngapain kita mau disuruh-suruh orang Saudi kata? Sebetulnya saya juga terinspirasi sama Pak Zainuri untuk beli mobil, dan juga beliau yang maksa saya Mas. Iya, iya. Sampai saya dijemput Panas-panasin tapi apa ya? untuk kebaikan. Iya, iya. Ya saya juga banyak-banyak terima kasih sama Pak Muhammad Zainuri ya kan. Malam-malam beliau sama Mas Salman itu ke rumah saya di Zahra, ke rumah majikan. Dia bilang, "Udah, kamu nggak punya uang," katanya. "Ini nih, pakai mobil saya," gitu. Dalam hati saya, asem ini orang. Itu mobil kan mungkin 15.000, 20.000 kata saya. Saya beli cash juga saya mampu dalam hati tapi Mas. Katanya ini udah, kamu pakai aja mobil saya. Jangan kerja sama orang luar kamu, sama Saudi katanya, percuma. Bisnis kamu ada, katanya gitu Mas. Akhirnya saya itu nurut sama dia kan. Ya udah Jen, carikan mobil saya, kata saya. Terus saya, kemana? Katanya ini udah nyewa sendiri. Ayo aku cariin, aku bantuin nyari rumah. Bener Mas Ida. Oh, masya Allah, iya. Jadi kalau orang lain memandang saya sama Pak Zainuri itu kayak musuh, mereka nggak tahu kami. Nggak tahu kami bagaimana perjalanannya selama hidup berada di Jeddah ini. Saya sama Sebenarnya Pak. adanya Anisatur, adanya Al-Kausar itu strategi bisnis. Ya, Strategi bisnis. Kenapa sekarang pesawat Saudi ya? Kenapa harus ngeluarin pesawat lain? Ya, Play Adil, Adil, Plainas. itu semua Saudi dia. Itu strategi bisnis, dan itu yang saya gunakan. Begitu ada apa-apa sama Anisatur, misalnya Alhamdulillah min dzalik ya, di gini Iya, iya. saya masih punya Al-Kausar. betul. Jadi strategis bisnis saya mau ikut Al-Naisatur, Al-Kausar silakan. Sama aja. Nah, Kami tetap kerjasama. Sama. Sudah. Nah, singkat cerita, alhamdulillah saya juga bisa menopang kehidupan untuk ekonomi keluarga yang berada di Indonesia, anak-anak saya, khusus orang tua saya, saudara-saudara saya. Karena saya intinya itu ke Saudi juga memang lari dari hutang Mas.
Karena saking banyaknya hutang, saya itu orangnya nekat, Mas. Di Indonesia itu saya ngambil bank uang Iya ya, kayak apa sih? bank tetel. Kalau di Lumajang itu terkenal bank tetel. Bank kayak Bank Semar, bank ini gitu kan. Itu saya ngambil ada yang 5 juta, 7 juta. Saya cuman bayar sekali, nggak pernah bayar lagi. Sekarang alhamdulillah Mas Rafael ekonominya meskipun kemarin sempat sedikit jatuh, ada masalah. Sekarang alhamdulillah udah bangkit lagi. Karena apa? HP-nya itu ya sama dengan saya. Iya. Dia itu punya jamaah. Kapanpun kalau ditelepon jamaah selalu opening. Iya. Kalau saya ditelepon jamaah, nenek, udah di WA aja. Di WA aja saya gitu. Kalau dia bangun pagi ngecek WA-nya. Betul, maksudnya. Kadang saya pulang dari Riyadh sama dia. Saya udah tidur, dia masih keliling aja nganterin titipan orang, taksian. Masya Allah. Saya nggak malu. Waktu lockdown, Mas, lockdown 24 jam sebelum saya terjun di tiket, dia bebas keluar kemana-mana. Bener. Waktu lockdown kita susah, dia nggak susah. Ini menjadi inspirasi buat kita semua ya. Meskipun di dalam keadaan apapun tetap bisa untuk mencari kerja. Betul. Intinya jangan males. Jangan dan malu, juga gengsi ya. hindari untuk cekcok sama temen, sama sahabat. Udahlah. Yang namanya orang cekcok itu, Mas, dijauhi rezeki. Itu iqomahnya aja itu nggak bisa diperpanjang, tapi aktif. Igoma saya aktif, Mas. Aktif, diperpanjang nggak bisa tapi aktif. Absen hidup, tilangan masuk. Sampai sekarang? Harus Sampai dibayar. sekarang. Hah? Kalau ada tilangan harus dibayar. Oke, enggak, maksudnya diperpanjang itu mah enggak Nggak bisa. bisa, kelas. Karena tadi hadiah ada apa? Kebebasan sampai tahun. Wow. Jadi saya masuk orang beruntung banget ya. Alhamdulillah. Saya mungkin di Saudi ini yang melalang buana sampai kemana-mana mungkin cuman saya di Saudi ini. Iya dong. Enak banget, gak usah rusum maksudnya Enggak. ya rusum perpanjangnya gue mah nggak ada. Karena Mungkin dia yang sudah di Jeddah melakukan- pernah nggak ke Sekaka? Pernah nggak ke RR? Ya daerah-daerah perbatasan Pernah nggak ke Zizan? Pernah nggak ke Fruzan? Wow, ini dan Faravel ini emang sudah apa ya, keliling ke Manatik Saudi. Betul. Sampai ke dunia daerah perbatasan. Bisa dicek di setiap live saya. Ya. Saya kan selalu live itu, Mas Yeda. Aku lihat. Saya Tiba-tiba hari ini ada di Abha. Hari ini ada di Iya, betul. itu ngikutin jejak seseorang itu. Masya Allah. Sebetulnya saya perjalanan kayak gitu sama Mas Januri dulunya. Oh dulunya Mas Pak Hidayat. Januri juga gitu ke apa? Cuman Mas Saya itu dulu Mas supir telalar. Mas supir telalar. Jadi kalau ngambil begitu ada mobil rusak di perbatasan Dammam sama Bahrain, Iya. pakai mobil sama dia. Tapi hebatnya Pak Zainuri itu nggak pernah lewat taptis, Mas. Kemana-mana. Maksudnya Walaupun dia maksudnya ke pakai ujung jalan tuh- tikus atau gimana? Ya intinya dia itu nggak pernah lewat taptis kecuali sudah apes kena taptis. Emang berarti udah benar-benar Sudah jalan. tahu jalannya. Kalau saya kan jalan pakai Google, Mas. Iya. Harus di Google Map saya itu. Kalau Pak Zainuri nggak pernah pakai Google Map. Masya Allah, jadi udah hafal kawasan Saudi. Alhamdulillah sedikit banyak. Di Dammam saya bingung, disuruh nyetir sama dia ke Dammam nih. Udah Pak Ovel. Setelah itu, waduh, mau ada taptis, disuruh ganti ke Pak Zainuri kan, ayo ganti. Dia ngerokok gitu Pak Zainuri sambil ngerokok. Loh, kok bisa lewat dari taptis ya? Katanya kalau cuma Dammam ini apa kecil buat saya katanya gitu. Wow, Masya Allah. Aduh. Saya sama Rafael tuh setiap ada apa-apa, saya setiap ada apa-apa yang aku telepon Rafael. Ada masalah di jalan, kayak mobil rusak Rafael. Jam 1 datang. Pagi subuh ada apa-apa saya datang. Ya sama Mas, kalau Iya, saya punya sahabat masalah ya. juga kan Pak Muhammad Iya. Zainuri yang saya telepon Yang duluan. pertama telepon. Setiap saya ada masalah, Pak Zainuri saya telepon duluan. Gini Mas, mohon maaf ya. Saya sama Rafael tuh cuma batas istri aja. Makan berdua semuanya. Mohon maaf, PIN
ATM yang Sudah. tahu saya. PIN HP yang tahu saya. Pak Zainuri. Kode HP yang tahu saya. Masya Allah, ini sih harus jadi contoh ya. Kita punya kepercayaan gitu di sahabat. Mungkin orang Keren. lain nggak Iya, nyangka saya, ya. Iya, saya pun apa ya, pengen seperti itu sih. Maksudnya ada salah seorang yang bisa saya percaya, tapi kayaknya nggak bisa. Saya sama Mas Faisal sama Mas yang lain-lain tuh Sebatas sekarang nggak kaget. Ini kayak orang mau berantem, padahal udah biasa. Pertama kenal sama saya, ketemu sama saya, Bang Faisal, Bang Sizen, kaget. Dek Basir juga, Hirul Ajam kan kaget ngeliat saya sama Zainuri kalau lagi ngomong gitu, ngobrol masalah apa, pasti kayak orang kalau tengkar. lagi apa ya, beda pendapat. Padahal nggak ada. Kalau kita selesai, apalagi sudah musyawarah, udah selesai, Mas. Nggak ada dendam. Saya sama Zainuri itu, ini ngomong saya apa adanya loh, dari hati saya yang terdalam. Nggak ada saya dendam-dendam sama Zainuri itu. Karena apa? Kalau ini saya pulang, dia pulang, ketemu lagi, Mas. Mungkin bisa makan bareng lagi satu piring di Lumajang nanti. Sah. Jadi ini buat teman-teman ya, buat teman-teman di perantauan itu harus sering banyak pergaulan, banyak teman. Benar. Apa namanya? Karena terkadang rezeki itu dari teman. Terkadang rezeki itu dari teman. Mas Rafael juga sering bantu-bantu orang pulang. Itu padahal naksi lah ya. Naksi ke sana, terkadang di sana dikeluarin lagi, diambil lagi. Nganterin orang kemana. Besok ini dia bilang apa? Saya besok ada 8 orang. Jam berapa pagi? Udah kasih saya aja. Nggak boleh sama dia. Rafael tahun 2019 jam 8 pagi targetnya harus masuk uang 200 real jam 8 pagi. Iya. Saya jam 8 pagi, jam 9 harus udah selesai uang 200 real baru saya bisa pulang ke rumah. Masya Allah Pak Rafael. Orang lain masih tidur, ini udah 200 real. Alhamdulillah, alhamdulillah Mas Ida. Jadi saya itu tidak ada hari yang kecuali sakit ya. Ya. Kalau saya masih bisa jalan, masih bisa kerja, bawa mobil, saya pasti kerja, Mas. Dan ada target. Dan ada targetnya. Saya nggak asal-asalan jalan gitu kemana, nggak. Kalau nggak ada duitnya, saya nggak jalan, Mas. Itu Mbak Anissa juga tahu dia. Saya kalau nggak ada duitnya, nggak jalan saya, Mas. Kecuali memang main aja. Istri saya saksinya. Saya main, misalkan ke mall kayak ke pantai kayak, emang ada Mas Ida yang ngeliat saya itu ke pantai atau kemana? Mungkin 1 tahun sekali saya kumpul-kumpul sama Pak Zainuri sama teman-teman yang lain. Setahun sekali. Karena bagi saya orang terlalu banyak main itu tidak mementingkan kehidupan masa depannya anak-anaknya, Mas. Karena Ini jadi Saya- pelajaran buat saya sih. Ini kemarin ya, yang suka main-main. 2 hari yang lalu punya mobil 4. alhamdulillah. Mobil 4. 2 hari yang lalu dia punya mobil 4. Orang nggak ada tahu. Wah. Makanya Mas Airul Azam bilang saya punya atas nama mobil ada 3. Tapi nggak bisa Mobilnya- naikin. Punya ini semua. Saya itu gini Mas Hidayat, selama saya masih bisa kerja, ngasilin uang, saya kerja. Karena apa? Belum tentu anak saya bisa seperti saya gitu. Tapi mudah-mudahan bisa melebihi saya gitu loh. Saya juga nggak mau anak saya itu menjadi TKI seperti saya. Kalau Dan bisa. amanah, Mas, amanah buat teman-teman juga. Saya juga kalau lagi jauh tugas di luar kota, Iya. kayak musim haji, atas umrohan, ada apa-apa sama istri, dia yang belanjain, yang mau, iya. pokoknya kebutuhannya Rafael semua. Tapi alhamdulillah amanah. Kemudian saya juga tengah-tengah malam, Zen, bawain istriku ke sana, saya ambil. Benar, Bawa. Mas Hidayat. Masya Allah ya. Makanya saya hanya sama Rafael tuh hanya garisnya istri udah. Lainnya itu udah. Mungkin dia capek, tapi saya butuh untuk menjemput istri saya. Pak Zainuri itu datang, Mas. Makanya kalau dia sakit, saya juga sakit. Mungkin Pak Zainuri juga kalau saya sakit, dia sakit juga.
Karena kalau saya sakit, Iya. ini datang duluan kok. Entah itu bawa apa. Ini menarik banget ceritanya, ya Allah, sampai saya terharu benar-benar. Istri saya sampai parah. Jam 2 malam dia ngomong sakit apa? Sakit pinggang Oh, saya. pinggang. Saya bawain air Avian itu 250 satu karton. Saya bawain ke sini. Kan saya punya itu Mas, kecing batu memang. Satu Setelah karton batunya keluar. 250 real. Saya beli. Pokoknya setelah itu kalau ada mau kemana Bi? Marvel, penting ini. Udah istri saya udah. Alhamdulillah sekarang ini ya Pak Muhammad Jainuri bersama istrinya alhamdulillah udah sukses. Tidak perlu kayak dulu lagi. Ini benar-benar Mas. Ingat nggak, Bang? Rumah kecil. Saya itu pernah satu villa ada kamarnya, villa yang separuh itu ada kamar kecil, Iya. villa yang separuh juga ada kamar kecil. Yang sebelah saya, yang sebelah Pak Jainuri. Oh, pernah kayak gitu? Pernah Mas. Kalau kita main ke rumah Rafael, kasurnya diangkat dulu. Percaya nggak sama? Enggak. Masak juga, Mbak Nisa masaknya di hammam. Istri saya juga di hammam. Waduh, Ah, gimana lagi? memang iya ya, harus ada apa istilahnya ya? Karena hidup itu kita hidup Mas, makanya saya sering heran buat lihat-lihat sekarang di TikTok gini seolah-olah hidup itu untuk bersenang-senang, untuk hiburan. Kita sama sekali nggak mikir itu. Kita mikir hidup ini untung dan rugi. Kalau mau beruntung ya harus tabah. Ya kalau mau rugi ya silakan foya-foya. Makanya alhamdulillah sekarang kita semua di kampung sukses. Alhamdulillah. Ini rumah pernah 1 bulan beli rumah 2 kali. 3-4 bulan kan? Iya. 4 bulan beli rumah 2 kali. Di perumahan nggak? Alhamdulillah. Wah, Intinya saya itu kerja bukan untuk saya pribadi Mas. Yang terutama itu untuk orang tua saya, untuk mertua saya, dan juga untuk anak-anak saya. Keluarga ini. Keluarga lah intinya, keluarga saya. Masya Allah, dengar ceritanya ini nggak bakalan beres sih sampai subuh juga ya. Karena seru juga nih dari ceritanya dan banyak pelajaran. ini yang kita sebutkan itu cerita-cerita yang layak untuk diceritakan. Iya ya Mas ya. Tapi banyak hal-hal yang udahlah jangan dicontoh lah. Iya. Intinya saya pesan sama Ya, silakan pesan-pesan untuk teman-teman kita yang saat ini masih berjuang gitu itu. di Arab Saudi. Gini Mas Hidayat, saya sedikit ngasih edukasi dan juga himbauan kepada teman-teman yang kebetulan statusnya masih ilegal dan juga berjuang untuk memperjuangkan keluarga yang berada di Indonesia, terutama anak. Kalian bolehlah di sini seneng-seneng. Tapi kalian begitu seneng-seneng, ingat nggak anak kalian di rumah makan apa? Ya, itu yang kita. Kalian boleh upload status, alhamdulillah lagi makan ini, ada di restoran ini. Pernah nggak kebayang sama kalian itu anak kalian di rumah sudah makan atau belum? Sah. Kalau kalian ingat seperti itu, ingat keluarga kalian di Indonesia, bisa nggak seperti kalian di sini? Insya Allah kalian nggak bakalan menghambur-hamburkan uang yang tidak ada manfaatnya. Itu aja. Karena kunci kesuksesan itu percaya diri, jujur, amanah, dan gemar menabung. Itu Mas Hidayat. Aduh, terima kasih banget. Ada pesan-pesan Pak Zainuri untuk teman-teman kita yang saat ini mungkin ya zamannya itu zaman now gitu. Ya intinya ya setiap orang keluar dari rumah itu punya tujuan. Ya. Saya juga punya tujuan. Kenapa? Ingatlah kalau waktu mau berangkat, apa tujuan kita, apa cita-cita kita. Itu harus diingat. Jangan salah pergaulan, jangan mudah percaya sama orang. Jangan sampai nanti pas kita pulang itu hasil jerih payah itu nggak ada. Ya. Ini ada orang sekarang meninggal di Malik Fahad. Kirim uang ke ponakannya, anaknya ada. Kirim uang ke keponakannya, dibikin rumah atas nama ponakannya. Sekarang meninggal, anaknya nggak bayar apa-apa. Jangan sampai begitu. Intinya anak, istri, orang tua, mertua. Jadi seorang suami istri
orang tua kita, mertua kita itu adalah orang tua sama. Insya Allah kalau kita menghargai istri, menghormati istri, sayang sama istri, sayang sama orang tua, jadikan mereka itu ratu, apa sih yang gak Allah akan berikan? Yang penting usaha berdoa. Semua yang kita inginkan itu capai. Oke, terima kasih Pak Zainuri, Pak Raphael, Masya Allah atas ceritanya. Ini menjadikan pelajaran buat kita dan inspirasi kehidupan sebagai TKI. Bagaimana untuk menjadi seorang TKI yang sukses dari nol sampai sesukses ini, Masya Allah. Oke, sekali lagi buat kalian semuanya, terima kasih yang sudah ngikutin cerita kita. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan video ini ke sosial media kalian, ke status WhatsApp ataupun grup-grup WhatsApp kalian, supaya menjadi tontonan dan tuntunan bagi teman-teman yang lainnya. Saya Depan Cure pamit dan rekan saya Pak Raphael dan Pak Zainuri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.